pengalaman gua yang udah gua jalanin, yang udah gua alamin gitu ya. Sejauh ini menggunakan V6 udah sampai 3 kali gua ganti-ganti V6 ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua dan Motovlog. Anjay. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di depan gue ini ada salah satu produk dari V6 ya, V6 Intercom. Gue mau bagi sedikit informasi tentang produk ini yang gue alamin sendiri ya. Yang gue alamin salah satu intercom ya, intercom yang banyak banget digunain oleh rider-rider sekarang di 2020 ini. Nah, gue mau bagi beberapa tips informasi yang gue alamin selama beberapa kali gue pakai produk ini ya. Udah 2 kali, hampir 3 kali gue pakai produk ini, dan itu banyak banget kekurangan kelebihan plus minus yang gue alamin. Apa aja sih? Ya, yang pertama gue bakal kasih tahu apakah V6 ini anti air seperti yang disampaikan oleh deskripsi produk dari V6 ini. Gue bisa katakan ini anti air dalam kondisi situasi hujan yang belum begitu deras ya, karena gue ngalamin sendiri apabila kondisi hujan itu deras dan dibarengi dengan angin, dan itu sepertinya ada beberapa air mungkin yang masuk ke dalam melalui lubang mikrofon ini ya, mikrofon lubang ini. Entah dari sini atau dari mana, gue juga nggak paham. Pengalaman gue yang udah gue jalanin, yang udah gue alamin gitu ya, sejauh ini menggunakan V6 udah sampai 3 kali gue ganti-ganti V6 ini. Gue rusak, gue beli lagi, gue rusak, gue beli lagi, gue rusak, gue beli lagi gitu. Jadi saat itu di kondisi hujan, gue make intercom V6 ini, hujannya itu deras banget ya. Gue nggak ngerti karena V6 ini kan dijulukinnya juga anti air gitu ya, waterproof, dan ini kandungannya juga kayak karet gitu sih ya. Jadi gue percaya kalau ini anti air. Tapi menurut pengalaman yang gue alami nih, V6 gue itu sempat rusak. Yang pertama itu karena air, jadi itu kondisinya nyala tapi nggak bisa di charger. Dan gue beberapa kali mencari solusi dari V6 gue sampai akhirnya gue nekat buat bongkar sendiri V6-nya, dan itu nggak bisa juga, dan sama sekali nggak ada solusi gitu. Sayang banget kan, V6 gue ada yang rusak karena kemasukan air itu tadi. Nah, saran gue di saat kondisi hujan itu kalian nggak usah dipakai intercomnya. Kalau kalian memang nekat atau maksa emang harus dipakai di helm kalian, dan usahain hujannya itu jangan terlalu deras ya, karena kalau hujannya lagi deras-derasnya nih disertai angin, badai, petir, gelombang, nah itu kalian cabut aja intercomnya. Karena beberapa pengalaman yang gue alamin di saat hujan deras itu membuat intercomnya ini tuh kayaknya sih konslet ya. Gue juga nggak ngerti juga tuh, setelah gue pakai waktu itu tuh hujan deras, pas gue taruh rumah tuh besokannya pengen gue pakai itu langsung rusak gitu, nggak bisa dipakai, nggak bisa dicas, nggak bisa digunakan lah intinya gitu. Jadi sayang banget, gue udah 3 kali beli intercom V6 ini. Nah, buat teman-teman apabila mau pakai intercom ini di saat kondisi hujan-hujan rintik-rintik ya nggak apa-apa lah, itu masih bisa diatasi oleh V6 ini. Tapi kalau misalnya sudah hujan-hujan kayak hujan badai kayak gitu ya, itu mendingan kalian lepas aja deh. Jadi jangan sampai digunakan dulu. Nah, ketika kalian memaksa untuk menggunakan intercom V6 ini di saat kondisi hujan, usahain setelah disampai di rumah kalian bersihin sisa-sisa air di intercom kalian. Jangan sampai ada air-air yang meresap ke dalamnya atau masuk ke dalam melalui lubang mikrofonnya ini.
Jangan sampai ada tersisa air deh gitu kan di intercom kalian. Dan setiap kali kalian menggunakan intercom kalian, mau itu setelah ngevlog atau setelah pulang kerja dan lain sebagainya, setelah tidak digunakan itu dicopot dari mikrofonnya dan ditaruh aja begitu aja. Jangan dibiarkan masih menyolok mikrofonnya, karena itu bisa merusak dari kabel-kabel mic yang earphone-nya itu ya, yang headsetnya itu bisa merusak karena kan bertumpuan gitu. Kecuali kalian punya yang namanya tempat wadah buat helm ya. Jadi gue contohin sebentar. Nah, kalau kalian taruh helm kalian di rumah dan tidak digunakan, usahain modulnya ini dilepas saja. Jangan sampai masih menyangkut ke mic-nya, karena ini kasihan juga sih, dia jadi bertumpuan gitu kan. Jadi bertumpu di sini nih, bertumpu di mic-nya, itu bisa ngebikin rusak juga. Lebih baik kalian copot aja, kalian copot mic-nya, kalian lepas modulnya, itu udah aman. Itu udah aman dan nggak bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, untuk merawat modul intercom kita yang nggak begitu mahal juga, ada baiknya kita jaga juga sama-sama. Jangan sampai intercom kita itu yang harganya super duper murah bisa rusak. Ini apalagi harganya sekarang udah turun banget ya. Gue kaget loh lihat harganya kemarin udah sekitar 400-an gitu kan. Padahal sebelumnya gue tuh beli 600 sampai 700 harganya. Nah, jadi sekian aja video tentang intercom ini. Sedikit keluhan sih ya, keluhan dari gua, kecewa juga gitu kan. Yang katanya anti air tapi ternyata bisa rusak juga gitu. Jadi gue saranin kalau kondisi hujan yang besar, kalian lepas aja intercomnya, mau itu intercom V6 atau intercom yang lainnya dilepas aja. Karena kita mengurangi resiko kerusakan dari intercom kita gitu. Apalagi ya tips-tips yang lainnya, ya itu aja sih yang gue alamin sampai membeli intercom yang model seperti ini tuh hampir 3, tapi gue masih percaya sama intercom ini sampai akhirnya gue belum ganti merek nih, tapi niat sih mau ganti juga gitu. Dilihat-lihat intercom model-model yang lainnya yang harganya nggak jauh beda dari intercom ini, ya semoga bisa ada rezeki lah, ada rezeki lebih. Doain juga teman-teman supaya channel YouTube-nya berkembang lebih baik lagi, lebih maju lagi. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, diaktifkan lonceng notifikasinya. Semoga gue semakin semangat lagi upload video tips sekitar motor ya. Gue dan Motovlog izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.